Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ada 3 nama pemain yang disebutkan di 2 video terbaru dari Fabrizio Romano yang akan gue bahas kali ini. Langsung aja ya informasinya dulu, lalu mungkin dikomentari sedikit secara ringan amatiran. Nama pertama yang dibahas adalah, mana dulu nih ya, pemain belakang asal Rumania yang saat ini bermain di klub Italia Genoa, yaitu adalah Radu Dragusin, pemain belakang berusia 21 tahun asal Rumania yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Di Rumania sendiri ini dikait-kaitkan dengan beberapa klub termasuk juga Manchester United. Dikabarkan mengamati dan juga berminat nih mendatangkan pemain back tengah ini ya. Nah, tapi Fabrizio Romano justru menginformasikan yang nampaknya lebih serius bukan Manchester United tapi justru Newcastle United. Kalau gue lihat atau gue melihat informasi ini, pertama sangat wajar. Manchester United ini kan menyebar banyak pemandu bakat, banyak scout, mengamati banyak pemain ya, termasuk juga pemain muda dan juga di beberapa posisi. Dan khusus untuk posisi back tengah, Manchester United kan juga dihubung-hubungkan dengan nama-nama lain nih. Yang paling terkuat menurut gua adalah Jean-Claire Todibo. Nah, pemain ini nampaknya justru punya peluang lebih besar. Namun proses kedatangannya ke Manchester United ini akan tergantung manajemen baru dari Manchester United. Itu satu. Nomor 2 adalah siapa yang akan dikeluarkan dari klub Manchester United. Karena saat ini Manchester United punya 4 back tengah, di mana 4-4-nya adalah pemain senior semua nih. Ada Rafael Varane, Victor Lindelof, Harry Maguire dan juga Lisandro Martinez. Jadi menurut gue Manchester United paling cepat akan melakukan pergantian pemain belakang posisi back tengah ya. Mungkin musim panas tahun depan. Ini prediksi gue. Siapa yang datang? Apakah Jean-Claire Todibo? Apakah Radu Dragusin atau nama lain? Ini bisa saja terjadi. Sekali lagi ya, tergantung susunan manajemen yang baru ya, dan juga bagaimana proses keluar masuk pemain back tengah itu nanti. Lalu nama kedua, Mason Greenwood. Mason Greenwood disebutkan oleh Fabrizio Romano, diinformasikan kalau bagaimana ada kabar atau bahkan rumor ya kalau dia akan kembali ke Manchester United. Fabrizio Romano menginformasikan kalau calon pemilik baru dari Manchester United secara minoritas 25%, Sir Jim Ratcliffe ini belum membuat keputusan terkait dengan Mason Greenwood. Manchester United sendiri saat ini meminjamkan sang pemain ke Getafe, dan disebutkan selain Getafe ada juga beberapa klub dari La Liga Spanyol yang berminat terhadap Mason Greenwood. Sementara Mason Greenwood sendiri juga belum memberikan informasi ataupun juga pernyataan apakah dia akan atau ingin kembali atau mungkin dia ingin memperpanjang bermain di Getafe atau mungkin pindah ke klub lain. Ini belum ada informasinya. Nampaknya sang pemain menurut gue ya ini sedang sangat fokus dengan karirnya saat ini di Getafe, dan bukan hanya fokus tapi juga menikmati ya kesempatan bermain sepak bola lagi di level kompetisi, salah satu level kompetisi domestik tertinggi di Eropa. Nah, menurut Fabrizio Romano sekarang yang terpenting adalah bagaimana dia bisa berperforma yang bagus di Getafe, dan mungkin akan ada pembahasan lagi kalau Sir Jim Ratcliffe masuk dan mungkin berminat ya untuk mendatangkan kembali Mason Greenwood yang saat ini statusnya adalah merefer atau melihat statement terakhir dari Manchester United dan juga Mason Greenwood. Mereka kedua belah pihak, maupun Mason Greenwood maupun Manchester United ini sudah sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Hanya saja Manchester United tetap berkomitmen ya menjaga karir sepak bola dari Mason Greenwood ini dengan tidak melepas secara permanen atau mengakhiri kontrak, tapi memberikan peluang Mason Greenwood ini ke klub lain
dengan status pinjaman, dan tentu saja cara ini kan yang lebih dalam tanda kutip lebih lunak atau bahkan lebih gampang bagi pihak Mason Greenwood untuk bisa melanjutkan karir sepak bolanya. Bagaimana menurut gua? Kalau kita berbicara teknis ya, kalau non teknis sobat bola itu sudah tahu lah pendapat gua bagaimana. Tapi kalau kita berbicara teknis, ada banyak faktor kenapa Mason Greenwood bisa tampil oke. Di samping memang salah satunya adalah kualitas individu dari pemain ini kan pada dasarnya memang bagus ya. Dia sudah membuktikan itu. Banyak juga pihak yang mengatakan kalau dia merupakan sebelum terjadinya kasus ya, talenta muda terbaik di Manchester United. Tapi ada banyak kabar miring bagaimana situasi ketidakdisiplinan pemain ini ternyata juga cukup besar di Manchester United. Ada banyak sekali informasi, gue sudah pernah membahasnya di channel ini. Dan menurut gua salah satu tempat yang paling bagus bagi Mason Greenwood saat ini ya, bagaimana dia juga harus mencari klub yang tidak terlalu banyak disorot media sehingga akan memberikan tekanan. Salah satunya adalah klub yang memang ukurannya tuh bukan klub yang bersaing untuk gelar juara, ya kan, klub dengan tekanan yang tinggi, tidak dengan kompetisi yang juga terlalu ketat. Dan menurut gue di Spanyol ini merupakan salah satu tempat yang pas bagi Mason Greenwood, dan bisa dilihat dia di Getafe juga sangat berkembang. Apakah ketika dia nanti katakanlah kembali ke Manchester United atau klub lainnya, ini menurut gue akan butuh waktu, karena saat ini dia harus membuktikan dulu, dia harus mengembalikan dulu, dan dia juga harus mempertebal lagi nih, terutama dari sisi mental ya, kesiapan mental, psikis, karena ketika dia nanti akan pindah ke klub yang ukurannya lebih besar lagi, gue tidak berbicara hanya Manchester United, tetapi ada banyak kemungkinan lainnya, dia harus siap nih dengan tekanan pressure yang lebih besar tentu saja dari yang dialami di Getafe. Cuman bagaimana masa depannya kita lihat saja. Manchester United seperti dikabarkan keputusan-keputusan terkait dengan sepak bola dan juga sporting ini akan lebih banyak dipegang oleh Sir Jim Ratcliffe. Walaupun demikian sisi komersial ini masih dipegang oleh Glazer, dan hubungan antara sporting dan juga komersial, sisi bisnis katakanlah demikian, ini masih sangat erat dan juga sangat kental, sehingga menurut gua ya untuk keputusan terkait dengan masa depan Mason Greenwood sendiri ini bukan hanya dari pihak Sir Jim Ratcliffe, tapi pihak dari Glazer pun juga akan menentukan, di mana ketika keputusan mengakhiri kerjasama antara Manchester United dan juga Manchester United dan juga Mason Greenwood ya, Glazer sudah ada di sana. Artinya mereka jelaskan tahu nih, mereka juga ada di keputusan tersebut, bahkan bisa dikatakan merestui katakanlah demikian ya keputusan yang diambil saat itu. Kita lihat saja akan seperti apa. Kalau ada informasi lagi akan gue update. Dan kabar terakhir terkait dengan Kobbie Mainoo, karena Kobbie Mainoo dikabarkan ini sedang dalam proses untuk diperpanjang kontraknya oleh Manchester United. Kontraknya akan berakhir tahun 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun 2028. Yang menarik adalah bagaimana Manchester City disebutkan juga berminat mendatangkan pemain muda berusia 18 tahun ini. Jadi siap-siap nih ya Manchester United, karena Manchester City juga melihat talenta luar biasa dari pemain Kobbie Mainoo ini. Dan disebutkan oleh Fabrizio Romano, bukan hanya Manchester City tapi juga banyak klub lainnya yang melihat ya bagaimana potensi dari Kobbie Mainoo ini sangat besar. Dan Manchester United saat ini posisinya adalah ya tentu saja sangat beruntung, pemain ini produk dari Manchester United ya, dan diberi kesempatan oleh Erik ten Hag di musim ini, sebenarnya dari musim lalu. Dan kesempatan itu, kepercayaan ini ya, ini bisa dibayarkan sejauh ini dengan bagus oleh Kobbie Mainoo. Hanya saja menurut gue kredit juga harus diberikan kepada Erik ten Hag, bagaimana di belum 2 musim dia sudah mengorbitkan 2 pemain ya kan, satu Alejandro Garnacho, yang lainnya adalah Kobbie Mainoo. Dan ini juga membuktikan bagaimana komitmen atau Erik ten Hag yang memegang filosofi dari Manchester United untuk memberikan terus pemain mudanya ya, artinya kesempatan para pemain muda ini secara konsisten. Kobbie Mainoo sendiri menurut gua kalau di
asah, kalau dikembangkan dengan tepat, ini bisa jadi sesuatu hal yang luar biasa bagi Manchester United. Tapi jangan lupa, pemain ini masih 18 tahun, masih banyak sekali faktor yang harus dijaga. Jangan karena hype ya, karena karena lagi heboh ini ya, lalu justru hal demikian ini bisa menjadi penghalang bagi Kobbie Mainoo itu sendiri. Publikasi yang terlalu berlebihan nanti akan dijadi alat promosi, alat branding yang juga terlalu berlebihan, atau bahkan penampilan di atas lapangan juga yang akan diberikan menit bermain secara berlebihan. Menurut gua ini harus dikurangi, dan gua menilai kemampuan Erik ten Hag yang sudah terbukti di Ajax dengan banyak mengembangkan para pemain muda di sana, ini menjadi poin penting, ya, sisi plus bahkan dari Erik ten Hag terhadap pemain-pemain muda di Manchester United. Ini sudah terbukti bagaimana Alejandro Garnacho musim lalu dan juga musim ini perkembangannya sangat pesat. Kobbie Mainoo pun juga demikian. Harapan jelas ya, pemain ini pemain yang gue inginkan untuk masa-masa mendatang juga tetap berada di Manchester United. Musim lalu Manchester United berusaha untuk mencari lini tengah, pemain kualitas baru di lini tengah. Musim ini pun juga demikian. Namun situasi bahwasanya Kobbie Mainoo, pemain internal muda, ini bisa jadi juga solusi ya di lini tengah itu sendiri yang mungkin selama ini dicari oleh Erik ten Hag. Kurang lebih demikian informasinya. Bagaimana menurut Sobat Football ada pendapat? Bisa drop di kolom komen. Seperti biasa, berbeda nggak masalah, asal sopan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.